Podsis Makin, podcast eksis Islami masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life? I hope all of you in a good condition because it is in pandemic era. Stay safe and stay healthy everyone. Okay, before it, I would like to introduce myself first. My name is Tita Furjana. Pada pagi hari ini kita kedatangan guest star spesial dari Duta Pelajar IPNU IPPNU Kabupaten Jepara. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Oke, oleh karena itu kita persilakan Duta Pelajar IPNU IPPNU Kabupaten Jepara untuk memperkenalkan diri. Kepada rekan Nita Ritna, the time is yours. Thanks for the time. Let me introduce myself. My name is Rina Fitriana. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini saya terpilih menjadi Duta Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara dan didampingi dengan rekan saya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Slamet Ginanjar yang pada tahun 2021 ini juga diamanai sebagai Duta Pelajar IPNU Kabupaten Jepara. Oke, dari rekan Nita Ritna dan rekan Ginanjar ini apa sih kesibukannya di organisasi, especially in this annual organization? Untuk organisasi IPNU PPNU sendiri, baik di ranting, di pimpinan anak cabang dan juga di pimpinan cabang sendiri, alhamdulillah saya ikut berkontribusi seperti itu. Untuk di ranting, alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai ketua. Yang ini menurut saya juga amanah yang luar biasa ya, yang bisa menjadi beban juga bagi saya seperti itu. Lalu di pimpinan anak cabang, saya diamanahi untuk masuk ke dalam departemen kaderisasi dan juga untuk di PC ini saya masuk dalam departemen akhir seperti itu. Oke, dari rekan Ginanjar sendiri bagaimana? Oke, untuk kesibukan di organisasi IPNU sendiri, alhamdulillah sekarang diamanai di tingkatan ranting sebagai koordinator dakwah komunikasi. Kemudian di tingkatan PAC itu diamanai sebagai koordinator bidang pembinaan seperti itu, dan di tingkatan PC diamanai sebagai anggota dari Departemen Kesenian. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, dalam podcast kali ini kita mengangkat tema respon kader IPNU IPPNU dalam menanggapi era Society 5.0 demi masa depan yang cemerlang. Nah, as we know, kita hidup di era globalisasi, di mana perkembangan zaman tidak bisa dinafikan oleh pelajar-pelajar IPNU. Di balik perkembangan zaman itu, tentu akan membawa sebuah tantangan baru. Nah, bagaimana sih respon kader IPNU IPPNU dalam menghadapi era Society 5.0 saat ini menurut rekan dan rekan kita? Silakan, bisa dimulai dari rekan Ginanjar terlebih dahulu. Oke. Jika kita bicara tentang era Society 5.0 ya, mungkin kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwasanya era Society 5.0 itu kan bagaimana kemudian kader IPNU dan juga IPPNU itu bisa berdampingan dengan teknologi yang ada secara harmonis seperti itu. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini terkait di daerah saya sendiri gitu. Karena kenapa? Karena agak superior dan sombong gitu. Ketika saya mengevaluasi di daerah orang lain, tapi di daerah saya sendiri tidak mengetahui realitas yang ada gitu. Nah, kalau di PAC Plonggo sendiri itu terkait respon era Society 5.0 itu sendiri agak kurang maksimal. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui ya, saat ini kayak rapat terus rutinan yang sering diadakan oleh kader-kader IPNU itu masih bersifat konvensional. Artinya belum begitu masif terkait penggunaan media Zoom meeting, Meet, YouTube, bahkan belum begitu masif. Mungkin dari PAC saya sendiri seperti itu. Oke, kalau menurut rekan Nita Ritna bagaimana? Mungkin kalau menurut saya ya, semua PAC mungkin di Kabupaten Jepara sebagian besar mengalami hal yang demikian seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin memang dari beberapa pihak, terutama mungkin dari pemuda seperti kita ini, kita bisa mensosialisasikan bagaimana sih cara kita untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Karena kedepannya kita harus meningkatkan teknologi dan memaksimalkan teknologi yang ada seperti itu. Oke, berarti ini hubungannya dengan teknologi ya? Iya. Oke, lalu kalau bicara tentang era Society 5.0, apa sih hubungannya dengan masa depan yang cemerlang? Menurut saya pribadi, 5.0 dan masa depan yang cemerlang. Seperti yang saya bicarakan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita ini harus memanfaatkan teknologi, memanfaatkan apa yang ada, fasilitas yang ada untuk sekarang ini, seperti itu.
Jadi kita bisa menata masa depan dengan sedemikian rupa sehingga kita itu bisa oh ini yang baik, ini yang buruk. Itu melalui apa? Melalui misalnya pemanfaatan media atau pemanfaatan teknologi yang lainnya seperti itu. Karena dengan kita tidak memanfaatkan fasilitas dan juga teknologi yang ada dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, kita juga tidak akan tahu dan tidak akan pernah bisa untuk meraih masa depan yang cemerlang. Karena seperti yang kita tahu juga sekarang ini ya, untuk remaja-remaja seumuran kita tentunya ya, itu mereka lebih sering menggunakan sosial media dan juga teknologi-teknologi terbaru yang ada seperti itu. Jadi daripada kita hanya menggunakan sosial media itu di hal-hal yang kurang bermanfaat, jadi kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat sehingga masa depan bisa tertata dan bisa dikatakan cemerlang seperti itu. Oke. Jadi pada intinya di era Society 5.0 ini kita harus bisa memanfaatkan media dengan sebaik mungkin ya rekan Pinajar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari rekan Pinajar sendiri bagaimana? Oke, jika kita bicara tentang masa depan yang cemerlang, tentu ini agak berat untuk kemudian saya jawab karena walaupun kita jadi duta pelajar ini kan juga tidak menjadi jaminan untuk kemudian masa depan kita cemerlang gitu. Iya. Tapi saya sedikit ingin menjawab terkait pertanyaan ini, bahwasanya perlu diketahui teman-teman semua, karena jika kita bicara tentang revolusi 5.0 dengan masa depan yang cemerlang itu seperti apa? Mungkin gini sih, kayak refleksi kita bersama sebenarnya. Apa sebenarnya yang sudah kita bangun selama ini, kayak bermedia sosial dan lain sebagainya, apakah itu ada kontes kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rikna tadi, bahwasanya ketika kita bersosial media itu kita mungkin adaptif saat itu, tapi jika dikorelasikan dengan kebermanfaatan, apakah itu bermanfaat untuk orang lain? Misal katakanlah kita Instagraman gitu, kita upload foto kita, nah apa gunanya untuk manfaat untuk orang lain gitu? Mungkin itu yang menjadi refleksi kita bersama. Nah, terus kemudian dikaitkan dengan masa depan yang cemerlang. Teman-teman pernah nggak sih mikir kayak dulu, contoh pas di SMA ya, kita ikut ujian nasional, ujian sekolah, atau bahkan ikut SBMPTN gitu. Nah, tentu sebelum ke sana kita kan tentu ada effort sebelumnya tuh, ada usaha, mungkin les ataupun belajar dengan semaksimal mungkin. Nah, jika itu dikaitkan dengan masa depan yang cemerlang, ya seperti itu. Sekarang kita juga harus mengeluarkan effort apa sih sebenarnya yang kita keluarkan hari ini, yaitu yang akan menentukan masa depan kita gitu. Artinya hari ini kita harus senantiasa memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemudian bisa menunjang daripada masa depan yang cemerlang. Oke, seperti itu. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, jadi intinya kita harus memanfaatkan media sebaik mungkin untuk membangun masa depan yang cemerlang. Nah, lalu kebiasaan apa sih yang harus dibangun dari sekarang untuk dapat menanggapi era Society 5.0? Seperti yang kita ketahui kan di era 5.0 ini kan tentu ada berbagai banyak tantangan, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, tanggapan dari rekan kita Rikna dan rekan Pinajar bagaimana mengenai hal itu? Saya dulu. Oke, ketika kita bicara tentang kebiasaan, mungkin ada 3 faktor sebenarnya yang menentukan suatu kebiasaan seseorang. Yang pertama dari teman dekatnya, itu yang pertama. Yang kedua dari dari role model atau artis kesayangannya atau aktor daripada yang disegalinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah dari orang yang mempunyai prestis atau kekuasaannya. Dari ketiga faktor ini saya melihat betul bahwasanya yang nomor 2 ini yang role model ini. Nah, jika dikaitkan dengan era Society 5.0 saat ini, role model adalah barang tentu yang harus kita miliki gitu. Karena coba kita lihat aja kayak influencer gitu kan, yang mempunyai beribu-ribu follower gitu kan, itu menurut saya kayak potensial banget ketika kita mempunyai role model influencer gitu, seperti Habib Hussein Ja'far itu ya, yang kondang akan pengasuh pemuda tersesat gitu. Terus ada Ananda kayak sebagai leader of opinion gitu kan. Terus aku mikir gitu, misal katakanlah kader Ibnu dan juga IPP itu bisa menjadi influencer katakanlah 10. Bagaimana kita bisa membayangkan alangkah baiknya, alangkah mudahnya begitu organisasi Ibnu ini bisa menyebarluaskan kebermanfaatan, menyebarkan suatu ilmu pengetahuan yang mungkin dirasa itu emang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Dan harapan saya dengan kepemimpinan saat ini Bang Jerry sama Mbak Lili begitu bisa
melahirkan influencer-influencer muda yang emang berpotensi dan berbakat seperti itu. Oke, the best answer for rekan Ginanjar. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan dari rekan kita Ritma sendiri bagaimana? Saya hanya menambahi ya apa yang disampaikan rekan Ginanjar seperti itu. Menurut saya ya, kebiasaan yang harus harus dibangun saat era seperti ini, apalagi ini lagi pandemi ya kan. Nah, ini kita harus memanfaatkan produktivitas dan kreativitas yang ada seperti itu. Kita bisa lihat masyarakat Jepara ini sangat berpotensi. Nah, bagaimana cara kita itu untuk mengangkat potensi tersebut? Dengan harapan potensi tersebut itu akan tersalurkan, akan tersampaikan dengan secara maksimal seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui nih apa yang kira-kiranya itu disukai oleh remaja Jepara khususnya pada saat ini seperti itu. Sehingga nanti mungkin kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk terus berkreasi, terus berproduktivitas, sehingga mereka itu bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya bernilai positif seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu setelah kita ngobrol banyak mengenai respon kader NU, hubungannya dengan masa depan dan kebiasaan, apa sih rencana dari kalian berdua sebagai duta pelajar NU Kabupaten Jepara dalam menanggapi masalah era Society 5.0? Oke, jadi ini mungkin bisa menyangkut tentang beberapa pertanyaan yang tadi ya. Kalau menurut saya sih ya, rencana kedepannya untuk duta pelajar NU di era 5.0 ini mungkin ya tadi memanfaatkan dan meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas dengan cara maksimal seperti itu. Kita juga bisa meningkatkan seni yang ada di Jepara. Karena Jepara ini juga banyak sekali seni-seni yang tanpa kita sadari itu justru terabaikan seperti itu. Jadi kita sebagai duta pelajar khususnya ya, kita sebagai duta pelajar itu harus menguri-nguri seperti itu, menguri-nguri seni yang ada. Jadi rencana untuk kedepannya itu sih memanfaatkan dan juga meningkatkan seni, kreativitas dan juga produk. Oh iya, seperti yang kita ketahui, Jepara ini kan terkenal dengan budayanya ya, kan Ritma. Ya, setuju. Namun pemuda saat ini tuh kurang merealisasikan budaya tersebut sehingga Jepara ini terkesan kayak hanya sekedar kota kenangan dan kota oke, tapi tidak ada unsur keseniannya gitu. Ya, betul. Oke. Nah, kalau tanggapan dari rekan Ginanjar sendiri bagaimana? Oke, terkait apa tadi? Rencana duta pelajar NU ke Terkait depan. rencana duta pelajar NU ke depannya mungkin berhubung ini juga masih masa pandemi ya, yang mana kegiatan masih serba online dan juga ini hari ini juga masih PPKM seperti itu. Mungkin kedepannya lebih itu sih, memasifkan konten-konten yang ada untuk kemudian bisa diflorkan di sosial media, dibanjiri dengan konten-konten yang positif, edukatif dan juga inovatif. Mungkin. Oke, terima kasih. Lalu pelajar sendiri kan mempunyai peran penting nih dalam memajukan bangsa dan negara, khususnya Indonesia, and especially in this organization of Nahdlatul Ulama. Oke, nah pada intinya remaja saat ini, especially in this era 5.0, kita juga harus butuh kreativitas, produktivitas, dan memanfaatkan media sosial dalam menghadapi tantangan zaman di era 5.0 untuk masa depan yang cemerlang. Oke, I think enough for podcast today. We do apologize if we have any mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.